Baik, terima kasih Ibu atas semangatnya. Jadi permainan kita tentang hak-hak penyandang disabilitas sudah selesai dan sekarang kita kembali ke materi tentang penyandang disabilitas. Nah, penyandang disabilitas mereka juga mempunyai hak untuk hidup. Jadi sekalipun mereka mengalami disabilitas atau kekurangan fisik, jadi mereka juga mempunyai hak untuk hidup sama seperti kita orang yang normal. Terus bebas dari cercaan. Jadi kekurangan atau disabilitas yang mereka alami itu merupakan pemberian dari Tuhan. Jadi kita sebagai orang yang normal, kita harus menghargai, tidak boleh kita menghina bagi mereka yang mengalami disabilitas. Terus mereka mendapatkan perlindungan hukum. Jadi apabila ada yang memperlakukan mereka yang tidak wajar, mereka akan dibantu atau dilindungi oleh hukum. Terus yang berikutnya ada bersekolah. Jadi bersekolah itu tidak hanya bagi kita yang normal, tapi mereka juga dapat bersekolah di tempat seperti SLB atau sekolah luar biasa. Nah, yang berikutnya ada hak untuk bekerja. Jadi sekarang itu di perusahaan-perusahaan mereka sudah bisa bekerja sama seperti orang yang normal. Terus hidup sehat. Jadi mereka juga patut memperoleh hidup yang sehat. Terus beribadah. Jadi bukan hanya kita juga yang normal, mereka perlu beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan mereka masing-masing. Nah, yang berikut berolahraga. Berolahraga di sini mereka hanya perlu berolahraga semampu mereka. Misalnya hanya bisa menggerakkan tangan, ya mereka bisa menggerakkan kaki saja. Jadi mereka juga harus memperoleh atau mereka juga bisa berolahraga semampu mereka. Terus bebas dari kekerasan dan eksploitasi. Jadi kita sebagai orang normal, apabila kita bertemu atau mendapatkan mereka di jalan atau di mana saja, kita tidak boleh berlaku kasar terhadap penyandang disabilitas atau mengeksploitasi. Jadi kebanyakan di Jawa atau di kota-kota besar, mereka sering memanfaatkan orang yang penyandang disabilitas dengan mengeksploitasi. Misalnya menyuruh mereka duduk di pinggir jalan untuk meminta-minta. Jadi kita sebagai orang normal, kita tidak boleh memperlakukan mereka seperti itu. Terus tidak dikucilkan, hak untuk tidak dikucilkan. Misalnya kita jangan mengolok-olok mereka atas keterbatasan yang mereka miliki. Terus mereka juga harus diperlakukan sama dengan orang lain. Jadi dimanapun, misalnya di tempat-tempat keramaian, kita jangan menganggap mereka tidak
layak untuk berkumpul dengan orang normal. Jadi kita harus perlakukan mereka sama seperti kita orang normal. Nah, dari hak-hak penyandang disabilitas yang kita bahas tadi, sekarang saya ingin mau tanya kepada ibu-ibu, apakah di tempat ibu-ibu ini ada penyandang disabilitas? Coba Ibu Dorce, apakah di tempat Ibu Dorce ada penyandang disabilitas? Penyandang disabilitas hanya bisa tidur di kasur. Terus bagaimana kondisi mereka? Baik-baik saja, tapi diurus dengan baik-baik ya Ibu. Terus bagaimana perlakuan masyarakat? Ya, aman-aman saja, berarti tidak ada masalah ya Ibu. Jadi kita sebagai orang yang normal, kita mempunyai kewajiban agar hak-hak penyandang disabilitas bisa terpenuhi. Jangan kita sebagai orang normal kita suka atau sering mengucilkan para penyandang disabilitas. Jadi seharusnya kita memperlakukan mereka seperti sebagai orang normal, sama seperti kita. Jadi pertemuan kita kali ini saya akhiri. Sampai jumpa, dan sebentar pulang kita hati-hati di jalan agar sampai dengan selamat di tempat kita masing-masing. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.